Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel YouTube CCTV Tapalas. Dan kali ini saya bersama Ketua Adat Suku Dayak di Kecamatan Tanjung Balas yang tempat tinggalnya ada di Desa Trasbaru. Bersama saya Bapak Matius Lalo. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana Pak dengan perayaan Natal kemarin Pak? ya syukur aman-aman saja karena pelaksanaan Natal yang diadakan di Desa Trasbaru yaitu ada Natal pemuda, ada Natal kaum perempuannya, ada Natal umumnya. Ya puji Tuhan aman sekali. Aman luar biasa. Itu perayaannya terpisah Pak, yang tadi disebutkan pemuda sendiri, perempuan sendiri. Ya terpisah dari tanggal mulai kegiatannya dari tanggal 18 Desember, ada tanggal 22 Desember, ada tanggal 24 Desember sampai ke tahun baru 2022. Oh gitu. Kalau yang dirayakan bersama tuh ada Pak? Ada itu namanya yang di tanggal 24 itu Natal umum. Itu namanya Natal umum. Baik. Pak, ini kita mau bertanya-tanya boleh Pak ya? Boleh. Nah, kita mau tanya, ini Bapak kan di sini sebagai ketua adat nih. Gimana sih Pak proses terpilihnya Bapak sebagai ketua adat di Kecamatan Tanjung Palas nih Pak? Ya kalau di Kecamatan Tanjung Palas kemarin bulan 10 2021 diundang dari desa-desa yang ada di sekitar Tanjung Palas, ada 5 orang yang hadir yang difasilitasi dari adat kabupaten dan adat provinsi Kaltara. Pada waktu itu dipilih calon ada 5 orang, terpilihlah saya sebagai ketua adat Kecamatan Tanjung Palas pada bulan itu. Ialah sudah di SK-kan menjadi ketua adat Kecamatan Tanjung Palas sekarang ini. Itu ada proses pemilihannya Pak ya? Kalau prosesnya ya itu seharian itu karena ada badan formaturnya, ada calon ketuanya, itu prosesnya beberapa puluh orang itu memilih. Akhirnya badan formatur yang sudah menghitung suara, begitulah jadinya ketua adat yang ada di Kecamatan Tanjung Palas. Prosesnya cukup alot pada waktu itu. Oh iya Pak, waktu pemilihannya itu dilaksanakan di mana Pak? Waktu pemilihan di Desa Trasbaru yang ditunjuk oleh Provinsi Kaltara, adat Provinsi Kaltara dan adat Kabupaten Bulungan. Oh gitu. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ternyata untuk menjadi ketua adat juga ada proses yang dijalani. Pak, ini boleh tanya, calon-calon waktu itu berasal dari mana Pak? Calon waktu itu ada 2 orang dari Desa Antutan, 1 orang dari Trasnawang, 1 orang dari Desa Pejalin, 1 orang dari Desa Trasbaru. Itu. Jadi yang dari Trasbaru itu Bapak? Ya, dari Trasbaru ketuanya saya sebagai ketua, terus yang wakilnya dari Antutan. Oh, ada wakilnya juga? Ada Ya. wakilnya, ya. Kalau untuk kantor bekerjanya ada nggak Pak? Untuk sementara belum ada Belum ada. kantornya, ya belum ada. Jadi kalau mau mengadakan pertemuan itu di mana? Kalau rencana saya mau rapat kerjanya, ya kita langsung diundang ke rumah pribadi ketua. Oh begitu. Jadi sambil jalan-jalan Pak ya? Ya sambil jalan-jalan. Mungkin giliran pertemuan hari ini di sini, pertemuan selanjutnya di rumah wakil gitu Pak ya. Betul. Nah itu Pak, itu kan terpilih sebagai ketua adat dari tahun 2021 Ya. sampai dengan tahun berapa Pak? Itu biasanya di SK-nya kemarin itu dia 5 tahun. Per 5 tahun ya. Mungkin sampai 2025 dia. Setelahnya baru ada pemilihan lagi. Ya, baru ada pemilihan selanjutnya. Baik. Kemudian Pak, ini kan ketua adat Bapak kan tinggalnya Desa. di Trasbaru. Iya. Kemudian di Desa Trasbaru juga ada kepala desanya. Iya. Nah ini bagaimana Pak kalau misalnya ada kepala desa, ada ketua adat, ini peran Bapak dan kepala desa dalam memajukan perkembangan Desa Trasbaru ini Pak bagaimana Pak? Kalau kami sebagai pengurus adat, kami hanya menjalankan aturan adat sepertinya ada kenakalan-kenakalan anak-anak, begitu juga ada pelanggaran adat istiadat,
ada yang mengganggu rumah tangga orang, Iya. yaitu pasti ada hukum adat ini, karena ini dari nenek moyang kami dulu. Iya. Yang jelas kalau itu diganggu rumah tangga orang, jelas sudah didenda. Melanggar aturan ya, Pak. Yang melanggar aturan adat istiadat orang Dayak. Iya. Terus kalau yang anak-anak, kalau umpamanya dia ada pengaruh minuman keras, mengganggu orang lain, itu diatur di aturan adat istiadat sudah ada hukum adatnya didenda. Oh iya. Kalau dia sudah pengaruh minuman, dia mengganggu orang, pukul orang, pasti sudah didenda orang Denda itu. ya. Ya. Kemudian Pak, ini kalau boleh tanya, dendanya itu berupa uang, benar? Ya, kalau sebenarnya kalau di hukum aturan adat kami yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, dia kenanya hukumnya seperti dendanya uang. Kalau uangnya tidak ada, bisa juga diganti dengan parang, diganti dengan barang-barang yang lain. Nah, itu Pak, hasil dendanya itu diserahkan kepada siapa, Pak? Untuk hasil dendanya diserahkan ke bendahara adat. Karena adat ini dia punya bendahara. Bendahara itu kalau ada orang tua di desa lain sepertinya ada kedukaan, yang Iya. jelas dari kumpulan-kumpulan dari bendahara ini kita ada kasih bantuan sedikit, Semacam sumbangan, Pak ya? ya semacam sumbangan begitu. Nah, Kalau Pak, ini kemarin kan tahun baru nih, ada nggak pelanggaran hukum adat di Desa Teras Baru, Pak? kami sebelum tahun baru kemarin dengan Natal, kami sudah dari lembaga adat sudah membuat suatu aturan. Siapa dia mengganggu rumah tangga orang, kenanya ada 800.000. Kalau dia mengganggu rumah tangga orang. Kalau dia minum mabuk, orang itu kenanya 800.000. Kalau siapa yang menjual minuman keras, dia kenanya 1.500.000. Tapi untuk selama acara Natal, syukur tidak ada yang melanggar. Baik, semuanya nurut, Pak ya? Ya, turut di aturan adat itu. Dalam rangka ya kita hidup di sini kan berdampingan, jadi harus rukun lah dengan sesama. Iya. Pak, misalnya nih, pemuda dari Desa Teras Baru, misalnya ada mungkin berbuat sesuatu yang melanggar hukum, tapi di desa lain, itu bagaimana, Pak? Nah, kalau selama ini belum ada seperti itu, hanya kalau di aturan adat yang kami buat, siapapun dia yang mengganggu di tempat kumpulan orang lain, yang jelas didenda sekitar 3 juta. 3 juta dia kenanya. Kalau di tempat lain yang Ya, bikin kalau di onar, tempat misalnya. lain. Apalagi kalau dia ada sampai 5-10 orang, ya kena satu orangnya itu 500.000. Itu kena kalau sesuai dengan aturan adat yang kami sudah tetapkan bersama. Oh begitu. Mudahan nggak ada nih ya, Pak. Ya untuk selama ini, Pemuda yang bikin aman-aman saja. Aman-aman saja. Iya. Baik, Pak. Gini, Pak. Bapak kan tinggal di Desa Teras Baru berapa lama, Pak? Kita tinggal di Teras Baru sekitar tahun 1981 sampai sekarang. Dari tahun 81 sampai dengan sekarang. Ya kurang lebih 40 tahun sudah Berarti ini. termasuk perintis, Pak ya? Iya, masuk perintis di Desa Teras Kalau Baru. boleh kita bertanya, ini awal mula terbentuk Desa Teras Baru ini, Pak, gimana, Pak? Kalau cerita singkatnya. Kalau sebenarnya Desa Teras Baru ini pertamanya dia sepertinya ditunjuk sebagai kumpulan transmigrasi, Iya. ya transmigrasi lokal istilahnya, Iya. di SK-kan atau ditetapkan dari Gubernur Kalimantan Timur pada waktu itu tahun 1985. Kami ditetapkan sebagai rukun warga RW Iya. dari Kelurahan Tanjung Palas Ilir. Tahun 2000, kalau tidak salah saya ingat 2008, mulailah sudah Desa Teras Baru ini menjadi Desa Teras Baru yang dimekarkan dari Kelurahan Tanjung Palas Ilir. Ya, Baik.
Kalau tahun 85 saya belum lahir. Mungkin teman-teman, sebagian teman-teman yang nonton juga belum lahir nih. Jadi ini pelajaran buat kita semua nih. Ya. Pak, ini kan namanya Desa Teras Baru. Memangnya ada Desa Teras lamanya nggak? Memang dulu sebenarnya ini Teras, awal disebutnya nama desa ini itu Lekak Paku. Lekak Paku. Ya, istilahnya kami bahasa Dayak itu Lekak Paku. Kalau bahasa Indonesianya Dataran Pakis. Karena di sini dulu Pakis. Banyak pakis ya? Banyak Pakis daerah Berarti sini dulu. rawa. Rawa ini dulu. Itulah Pakis itu tumbuh terus di sini dulu. Nah, ada perubahan, disebutlah dia Desa Teras Baru karena ini dulu disebut Teras namanya ini ya. Iya. Tapi bahasa Dayaknya pada waktu itu, waktu kumpulan datang pertama, dia Lekak Paku. Lekak Paku. Ya, setelah dia jadi pemekaran, sebutlah dia namanya Desa Teras Baru sampai sekarang. Tuh, jadi awalnya Lekak Paku, Ya. dataran yang banyak ditumbuhi pakis. Pakis ya. Nah, kemudian Pak, kondisi awalnya tadi kan rawa nih, masih daerah rawa, dataran pakis. Itu sampai jadi pemukiman warga begini itu apa-apa aja yang dilakukan warga setempat, Pak? Nah, karena masyarakatnya luar biasa semangat untuk membangun desa pada zaman itu, masyarakatnya walaupun tidak ada bantuan dari pemerintah daerah, Iya. masyarakatnya luar biasa membuat parit, pembuangan air, membuat selokan macam-macam supaya air ini bisa lancar keluar. Kadangkala juga ada dari TNI yang disebut dengan AMD dulu, Iya, dulu angkat ABRI masuk desa. Ya, ABRI masuk desa, mereka juga terbantu sekali sama masyarakat. Ada sebulan mereka di daerah Teras Baru untuk membuat pembuangan air. Ya sampai sekarang ini kelihatannya sudah sangat lancar sekali pembuangan air. Iya, Pak. Sehingga kering lah dia, desa Teras Baru ini sudah agak kering sekali dia. Jadi itu pemuda-pemuda Desa Teras Baru, kita di sini tinggal dapat enaknya nih. Kita nggak tahu sejarahnya di belakang kan, makanya Betul. kita harus jaga nama baik Desa Teras Baru. Baik Pak, kalau di Desa Teras Baru ini mayoritas penduduknya bersuku apa Pak? Mayoritas di desa Teras Baru suku Dayak. Ada juga pendatang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera. Ya. Ada juga dari timur, ya bermacam-macam suku lah yang ada di Desa Teras Baru. Jadi hidup berdampingan sudah lama Pak ya? Ya paling bagus ya berdampingan. Beragama Islam, Kristen Ada di sini ya, Pak ya. ya. Kemudian Pak kita mau tanya ini ada nggak hubungan Desa Teras Baru dengan Desa Teras Nawang nih? Ya kalau Desa Teras Baru dengan Teras Nawang, kami dulu hidupnya berdampingan di Apokayan, dekat Apokayan. perbatasan ya. Nah karena ini berdampingan desanya, dia juga kebiasaan berdampingan. Dia juga kalau pindah ke Kuala di dekat kota Tanjung Selor, ya dia juga berdampingan. Karena ya ada hubungan keluarga dengan Keluarga, mereka, Pak, ya? ya dengan Teras Nawang. Baik. Nah itu dia sejarahnya mengenai hubungan Desa Teras Nawang dengan Desa Teras Baru bagi yang mungkin bertanya dalam hati. Nah itu dapat jawabannya langsung dari ketua adatnya. Kemudian Pak ini kan di bulan Januari nih. Kalau nggak salah nggak lama lagi panen nih. Ya. Nah ini adat istiadat di Desa Teras Baru dari Januari sampai Desember ini ada apa aja Pak? Kalau kebiasaan orang Dayak, mereka ini kalau membuka hutan, Iya. kadangkala mereka awalnya sepertinya ada syukuran Iya. untuk membuka lahan. Iya. Nah, habis itu kalau dia musim nugal, dia juga luar biasa membuat suatu sepertinya makanan untuk orang bekerja pada hari itu. Ada dia potong ayam lah, macam-macam lah. Itu rame-rame Pak. Ya? Ramai-ramai. Berdoa bersama di sini. Iya, doa bersama sehingga nugal itu sampai selesai bergantian pindah lagi ke tempat tetangga yang lain. Kalau itu sudah selesai sampai tengah hari, dia membantu lagi tetangga yang sebelahnya. Oh jadi gotong royong. Gotong royong itu, Jadi dapat giliran nanti. iya dapat giliran dia. Begitu bagus nih bisa dicontoh nih. Kemudian ada apa lagi Pak?
Nah, kalau sampai ke ujung tahun sepertinya sudah panen, itu kalau sudah habis panen padi mereka ada sepertinya pesta panen. Ya, pesta panen. Pesta panen ini karena hasil yang sudah didapat oleh warga masyarakat Desa Teras Baru, dia pesta panennya sepertinya buat lemang, buat pokoknya bermacam-macam hasil yang sudah dikumpul sepanjang tahun itu. Itu dalam bentuk makanan khasnya, Pak. Makanan khas khusus. Oh, jadi dimakan rame-rame. Dimakan ramai-ramai bersama. Kadang-kala diundang pemerintah, baik kecamatan, baik kabupaten, provinsinya, kita undang mereka. Diundang ke satu tempat, Pak. Ya, di balai desanya. Di balai desanya. Makan besar sudah itu. Makan bersama, ya. Dari jarak panen hingga ke pesta panen itu berapa lama, Pak? Dia kalau musim nunggalnya bulan 8. Ya. Bulan 8, bulan 9 itu musim tanam. Habis itu sampai ke bulan 1, bulan 2 sudah persiapan mau panen. Iya. Nah, Kemudian pesta panennya pesta dilaksanakan panennya bulan April atau bulan Mei. bulan 4 atau bulan 5. Iya, itu dia. Baik. Jadi sudah ada dua sumber yang saya tanyai. Ada pemuda dari Sungai Urang, saya tanya juga panennya kapan. Mereka jawab bulan Februari. Dan pesta panennya dilakukan di bulan April. Iya, sekitar itu dia. Sekitar itu, Pak. Kemudian Pak, ini sebagai ketua adat nih Pak, ada nggak di sini produk-produk khas makanan atau barang lainnya yang berasal dari Desa Teras Baru, Pak? Kalau produk hasil pekerjaan tangan yang pertama ya seperti manik, ini dia contohnya. Manik-manik, Pak. Manik-manik itu sudah dibuat oleh ibu-ibu. Terus yang keduanya ada sepertinya main musik sampai itu. Ya. Sampai itu dibuat oleh pemuda. Yang ketiga ada anyam-anyaman, Ya. sepertinya yang digendong. Iya, Pak. Ya seperti ini hasil. Ini ada namanya nggak, Pak? Ya kalau bahasa orang Dayak ini tapung pek. Tapung pek. Ini bahasa orang Dayak. Kalau ini selalu dikasih cenderamata untuk pejabat apabila dia datang kunjung ke Desa Teras Baru. Nah terus sekarang kami dari pemerintah desa dengan lembaga adatnya ada sepertinya mau meneruskan cara ukir-ukiran sama anak-anak muda. Sepertinya mau buat suatu pelatihan. Ukiran yang seperti di gerbang itu, Pak? Iya, ukir-ukiran itu kita anjurkan supaya anak-anak muda itu ada bakat seperti orang-orang tua yang terdahulu. Wah, itu Bapak gimana, Pak? Tahu nggak ceritanya yang gerbang selamat datang di Desa Teras Baru itu kan ada ukirannya tuh. Ada ukirannya. Nah, itu proses pembuatannya gimana, Pak? Memang kalau kita pikir ada orang yang seninya khusus di situ, mereka yang hobinya buat yang seperti itu karena ada sepertinya kalau ukiran itu bukan sembarangan diukir. Ada artinya, Pak? Ada artinya semua. Tapi kalau yang sudah khusus yang hobi di situ dia sudah tahu arti-artinya. Oh, begitu. Iya. Jadi Semua bentuk ukiran itu pasti ada sudah arti-artinya di situ. Kalau ukiran yang ada di gerbang di Desa Teras Baru itu artinya apa, Pak? Bapak? Artinya itulah apa namanya ya? Sepertinya kita itu menyatakan keramahan kita kepada pendatang yang masuk. Baik itu masuk ke desa, baik itu lewat, yaitu tata cara keramahan kita. Dari luar aja sudah disambut baik sama gerbang tuh. Iya, iya. Apalagi kalau sudah masuk pasti warga setempatnya ramah-ramah semua. Iya, iya, betul. Kemudian ini saya mau minta pendapat Bapak, tanggapan ketua adat nih atas keberagaman suku bangsa agama yang ada di Desa Teras Baru nih, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Kalau pengalaman kami selama ini, semua masyarakat yang ada, baik itu Dayaknya, Jawanya, Bugisnya, Timurnya, kelihatan mereka ini sudah selalu baik sekali. Apalagi kalau ada yang meninggal, sama-sama, tidak ada yang berpangku tangan. Iya. Jadi kelihatannya mereka ini sangat baik sekali. Baik itu orang pendatang, mereka sudah lihat contoh-contoh masyarakat Dayak yang ada, mereka selalu ikut.
gitu dia. Baik Pak, sebagai salah satu sesepuh dari Desa Teras Baru, ada nilai luhur apa saja Pak yang masih dipertahankan sampai dengan sekarang oleh masyarakat adat di Desa Teras Baru? Ya kalau masyarakat Dayaknya nilai-nilai leluhur kita ya sepertinya ukiran tadi, Ya, ukiran kita salah tetap satunya. pertahankan. Begitu juga anyam-anyaman, begitu juga cara kita mendidik anak-anak muda. Kita harus memberikan nasihat setiap tahun itu Ya, supaya mereka ini jangan sampai hilang, ya terutama tata cara krama kita dengan orang luar. Itu dia. baik. Jadi salah satu yang harus dipertahankan adalah ukiran tadi. Ukiran Itu kalau misalnya ada pelatihan itu mendatangkan pelatih dari mana? Dari dari setempat. dari perwisata. Oh, dari pariwisata. Karena perwisata sudah ada khusus mereka yang di mana yang bisa bagus ukirannya itu mereka sudah tahu percis. Kita hubungi dinas perwisata, nanti perwisata yang membantu kita untuk menghubungi siapa pelatihnya. Termasuk warna-warna itu ada artinya Pak? Ada artinya, ya. Kalau yang di Desa Teras Baru itu Pak artinya apa Pak? Itu artinya kalau diukir warna-warna seperti itu, kalau zaman-zaman nenek moyang kita dulu yang merah itu tandanya berani ya. Ya, berani. Ada lagi yang hitam itu tandanya kita ini ada ramah dengan orang. Ya. Terus yang putihnya kita itu ya namanya kita bersih di dalam desa ini. Ya. Itulah arti-artinya. Wah, jadi seperti ya artinya ya. Jadi nggak asal kasih warna tapi ada makna di balik warna-warna. Pak, ini terakhir Pak, penutup. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat luas Pak? Dan masyarakat yang mungkin mau bertempat tinggal di Desa Teras Baru. Ya kami sebagai orang tua ya terutama saya sebagai ketua adat Desa Teras Baru mengharapkan kepada masyarakat sekitar atau warga yang mau hidup bersama dengan warga kami yang ada di Teras Baru, kami silakan, kami siap terima. Kalau di desa kami di Teras Baru, kalau kita hobi bertanam padi, tanahnya cukup subur. Ya. Ya, itu yang kami sangat senang apabila orang yang datang hidup berdampingan dengan warga Teras Baru, dia hobinya bertanam padi, bercocok tanam khususnya sawah. Ini kena masyarakat Teras Baru ini agak-agak susah kalau bagian persawahan. Kalau daerah pergunungan biasa mereka di situ, tapi kalau sawah ini agak-agak susah mereka hidup kalau di sawah. Tapi kalau kita lihat daerah persawahan cukup subur. Ini yang pertama. Yang kedua, kami dari masyarakat Desa Teras Baru sangat senang apabila ada yang mau datang hidup bersama dengan kami di Teras Baru. Kalau kita sudah berbaur, alangkah baiknya pembangunan yang ada di Desa Teras Baru ya bisa berkembang. Mungkin itu yang kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk Ketua Adat Bapak Matius Lalu atas waktunya. Dan itu dia pesan-pesan dari Ketua Adat di Desa Teras Baru bagi masyarakat luas dan bagi calon pendatang yang mau bertempat tinggal di Desa Teras Baru. Sekaligus menutup perjumpaan kita lah di video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jika teman-teman semua suka dengan konten ini, jangan lupa berikan like dan juga berlangganan di video ini. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya tanya-tanyakan. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya Pak. Ya, makasih.